Cek, cek. Iring-iring jam-jam begini. Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Untuk di DMX Bandung, udah ada belum ya? Hadir. Di DMX Makassar, ini kayaknya ada trouble deh. Cek, cek. Pak Sapri sudah terdengar, Pak? Siap, siap. Aman, siap. Ayo, Mik, mau naik, Pak. Ini, Pak. Cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Bu Caca dengar suara saya, Bu Caca. Oke. Tes, 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 tes. Sudah aman, Pak Sapri? Mungkin kita buka aja ya live Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, saya Caca selaku moderator webinar pada malam hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang lain mohon di mute dulu ya.
Oke. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu trading praktis profit fantastis. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu partisipan tahu, live Zoom ini gebrakan baru yang diberikan oleh PT Didimex Berjangka agar Bapak, Ibu, serta masyarakat Indonesia dapat mengetahui mengenai ilmu bisnis yang bakalan dipaparkan nih. Jadi sembari menunggu peserta webinar pada malam hari ini, telah hadir pula narasumber kita, yaitu ada Bapak Mr. Sonson dari Didimex Bandung selaku Global Market Analyst. Selamat malam, Bapak. Malam. Oke. Yang kedua ada Bapak Mr. Solik dari Didimex Yogyakarta selaku Global Market Analyst. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga, Mbak. Apa kabar nih, Pak? Saya mawon. Terus yang ketiga nih, coach andalan saya. Ada Bapak Mr. Sapri dari Didimex Makassar selaku Global Analyst Market. Selamat malam, Pak. Malam, Bebsko. Jadi setelah Bapak-Bapak yang ganteng ini menyampaikan materi yang akan diberikan, kita juga akan membuka sesi tanya jawab nih. Jadi untuk Bapak Ibu partisipan dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya, untuk pemateri pertama yaitu Bapak Mr. Sonson, dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Ibu Caca dari Makassar. Oke, saya izin share screen-nya dulu ya. Oke, kalau ini sudah tampil ya tampilannya. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai untuk materi pertama ini. Itu kenapa bisa trading itu praktis ya. Jadi kalau kita tahu kan, atau mungkin banyak orang juga yang belum tahu, trading itu ngomongnya sulit. Ya. Nah, ya, sulit atau susah ya, dan resikonya pun besar gitu kan. Nah, di sini saya akan bahas kenapa bisa trading itu praktis. Yang pertama, kita harus paham dulu dan harus satu mindset juga nih. Kalau misalkan trading itu mudah dipelajari ya, mudah dipelajari. Kenapa? Karena trading itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Nggak pandang umur, ya nggak pandang umur seperti yang contohnya nih, yang ada di foto saya ini, yang di sini ya. Ini satunya ada namanya Mami Aida ya, ini memang Bandung. Dan satu lagi Ibu Siska. Jadi ya ini benar-benar bisa dilakukan oleh siapa aja, selagi kita mau ya, bukan susah tapi selagi kita mau ya, selagi kita mau untuk belajar gitu. Karena trading ini simpel banget, apalagi yang kita tahu ya, sekarang tuh kan pasti pakai HP ya, apapun ya. Nah, kalau misalnya udah operasi yang HP yang lancar, pasti trading juga bisa gitu. Semudah menggunakan WhatsApp ini tuh trading itu. Dua, banyak teknik mudah dan simpel untuk menciptakan profit di trading forex. Banyak banget. Trading itu nggak susah. Mau mencari profit pun sama, simpel banget. Teknik yang susah ada, banyak banget. Tapi kalau misalkan teknik yang simpel aja udah bisa bikin profit, ngapain kita mesti pakai teknik yang susah gitu? Contohnya ya, yang paling sering digunakan oleh Didimex Bandung itu ada 3 candle di sawu ya, 3 candle di sawu, lalu
ada juga yang namanya teknik money hunter ya, yang paling sering dipakai gitu. Itu dulu simpel banget ya. Kalau money hunter biasanya moving average, kalau 3 candle itu hanya rules dari karakteristik mata uang. Maksudnya tuh komoditi emas gitu. Ya. Tapi untuk pembahasan tekniknya ini akan dibahas di nanti aja ya. 3. Banyak tersedia sarana untuk belajar gratis maupun berbayar. Betul ya. Jadi trading forex ini sekarang tuh banyak banget sarananya. Ya. Mau gratis atau bayar banyak. Ya. Tinggal ibu bapak tinggal pilih aja. Pilih aja mau yang mana nih. Gitu ya. Mau berbayar boleh. Mau gratis silakan. Ya. DDMax menyediakan gratis semuanya tuh. Ya. Contohnya seperti ini. Yang kelas di sini, ya, kelas di sini nih. Ini tuh sarananya benar-benar VIP banget. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ini tuh dilakukan di DDMax Bandung, Makassar, Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta pasti gratis. Ya. Nggak ada modal, nggak ada biaya-biaya edukasi, nggak ada biaya-biaya tambahan atau yang lain-lainnya ya. Nggak ada potongan penarikan profit, nggak ada gitu. Jadi kita lakukan seperti ini gratis. Hanya perlu Bapak Ibu siapkan modalnya aja. Ya. Siapkan modalnya aja, udah gitu buka akun dan deposit di DDMax. Untuk online-nya bagaimana? Online-nya kita menyediakan YouTube. Ya, YouTube-nya di DDMax Official. Di sini sama juga nih. Bapak Ibu boleh subscribe channel ini. Di sini kami menyediakan semua fasilitas untuk masuk gitu ya. Enggak apa namanya? Benar-benar updatean banget ya. Tiap hari selalu update video-video baru dan ditambah juga tiap pagi kita ada yang namanya daily market analysis. Ya. Ini langsung live stream langsung untuk menganalisa, mencari momentum untuk hari ini. Gitu. Yang keempat, hanya membutuhkan smartphone dan laptop untuk trading. Jadi Bapak Ibu nggak mesti menyediakan yang namanya tempat, gudang, ya. Nggak perlu. Gitu. Di sini modal yang Ibu transaksikan ya, modal yang Ibu pakai di trading forex, itu tuh 100% jadi uang gitu ya. Nggak seperti kita, contohnya kita mau membuka warung deh, warung makan dengan dana 100 juta, itu saya yakin pasti kurang atau pas-pasan banget. Gitu ya. Kalau misalnya di sini di DDMax, 100 juta yang digunakan untuk modal deposit, itu tuh 100% jadi uang. Kenapa? Karena pasti juga ibu bapak yang namanya laptop dan HP, itu pasti udah punya. Kalau misalnya laptop nggak punya, nggak apa-apa. Ada yang namanya smartphone, Android. Ya. Pasti bapak ibu atau iOS atau Apple ya, pasti iPhone pasti punya gitu, pasti punya. Ya. Untuk biaya-biayanya kayak gimana? Nggak ada biaya apapun ya. Karena kalau kita tanpa trading pun kita tetap butuh kuota kan. Nah, yang digunakan trading ini biayanya cuma itu doang, kuota aja. Sisanya nggak ada biaya maintenance lainnya, nggak ada. Gitu. Jadi sesimpel ini ya. Satu bisa dilakukan oleh siapa aja. Nggak mandang umur, nggak mandang usia. Nggak mandang kelulusan apapun juga ya. Nggak seperti harus S2, S3, S1. Nggak mesti. Mau lulusan SD, SMP, SMA, itu bisa. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu di sini, kalau misalnya mudah dipelajari, dan banyak sekali sarana untuk kita belajar. Kalau misalkan nggak mau di DDMax, nggak mau belajar di DDMax, nggak masalah. Bapak Ibu nggak masalah. Kita nggak memaksakan Bapak Ibu untuk belajar di DDMax, nggak. Gitu. Tapi kenapa? Karena banyak banget sarana-sarana belajar yang lainnya. Gitu. Yang mau berbayar silakan juga. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah trading forex buka 24 jam. Di sini maksudnya apa? Ya itu tadi ya. Trading forex itu buka 24 jam. Kita beda seperti pasar ya. Kalau misalnya di pasar ya. Kalau di Bandung itu ada yang namanya pasar Andir ya. Pasar Andir itu pasar yang jualan sayur-sayuran. Pasti yang jual sayur-sayuran itu kan bukanya pasti malam hari ya. Pagi ke siang tuh itu tinggal dikit doang. Nah kalau di sini nggak seperti itu. Kalau di trading forex ini tuh menyesuaikan dengan aktivitas Bapak Ibu. Jadi nggak ada kata sibuk banget. Duh saya sibuk nggak bisa trading forex, nggak sempat untuk trading forex, nggak gitu. Pasti Bapak Ibu mempunyai waktu luang ya 1, 2, atau 3 jaman deh
di mana di sini bisa dimanfaatkan. Karena di sini tuh kenapa bisa 24 jam? Kita bahas dulu yang pertama ya. Di sini tuh ada Sydney nih. Ya. Sesi Sydney atau Australia di sini buka jam 5 pagi, tutupnya jam 2 siang ya. Lalu di Tokyo ya, sesi Tokyo ini buka jam 7 pagi. Buka jam 7 pagi, tutupnya jam 4 sore. Nah, jadi dari jam 5 sampai jam 2 ini dari sesi Sydney. Lalu sesi Tokyo buka jam 7. Ya. Ketika jam 7 sampai jam 1 siang ya, di sini nih. Jam 1 siang London ya. Nah, jam 1 siang di sini ada buka sesi London. Sebetulnya ada lagi satu lagi sesi Euro ya, sesi Eropa. Itu jam 2 siang. Tapi sama aja. Lalu malamnya ada New York ya, sesi Amerika. Buka jam 8 malam, tutupnya jam 5 pagi. Jadi di sini nih dibuka oleh sesi Asia. Ya, sesi Asia itu ada sesi Australia dan sesi Tokyo, lalu ditutup oleh sesi Amerika jam 5 pagi. Dan ini 24 jam terus-terusan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sibuk, sesibuk apapun Bapak Ibu, pasti market forex memberikan momen momentum yang memberikan peluang profitnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah trading bisa di mana aja. Seperti ini contohnya, gambarnya. Betul ya, trading itu lucunya bisa dipakai di mana aja. Bisa dilakukan di mana aja. Dan nggak mesti di satu tempat. Gitu ya. Nggak mesti di satu tempat. Trading itu tuh. Contoh seperti ini, kita ngadakan di kafe ya. Ini ada kafe ini di Kebumen nih. Ya. Ada di Kebumen, ada juga di rumah. Ya. Di rumah pun bisa. Ya. Di rumah kalau misalkan Bapak Ibu orangnya nggak suka keramaian atau bagaimana, di rumah pun bisa. Lalu ini apa? Di food court ya, di food court pun bisa juga. Gitu. Jadi di mana aja bisa, nggak mesti Bapak Ibu mau rokok dulu, nggak mesti bar kantornya dulu, gitu. Nggak perlu. Gitu. Bapak Ibu bisa trading di mana aja, mau di jalan atau dimanapun bisa. Seperti juga ini sama nih, kalau yang bawah pojok kiri bawah ya, ini di Cafe Trader Didimax itu. Jadi Cafe Trader yang disediakan oleh Didimax Pusat Bandung. Dan ini biasanya kita rame. Ya. Tiap malam itu selalu rame oleh member-member ataupun non-member yang mampir ke Cafe Trader ini. Buat apa? Buat trading bareng. Gitu. Kalau hari ini sepi, karena tutup ya. Makanya tutup. Gitu. Lanjut. Nah ya. Lalu berikutnya adalah produk yang ditransaksikan ini aman. Maksudnya aman itu seperti apa ya? Jadi beda banget ya. Trading itu, trading forex, trading crypto, trading saham. Menurut saya sendiri yang paling safety itu adalah trading forex. Ya. Karena apa? Karena resikonya bisa dikendalikan. Terus banyak sekali manajemen risiko yang dapat dilakukan ya. Bisa switching, atau averaging, atau locking, dan semua itu sah-sah aja selagi kita bisa atau paham dengan tekniknya. Lalu yang kedua adalah di sini tuh kenapa market forex bisa dua arah? Ya, market forex bisa dua arah. Kenapa? Karena di tradingkannya dong adalah dipasang-pasangkan ya, antara mata uang euro dan USD. Dan kita paham semua yang kita tradingkan itu tuh adalah mata uang yang sudah negaranya maju. Jadi nggak mungkin ada yang namanya koin micin ya, atau koin-koin yang rug pull tuh ya. Ketika kita dapat isu nih, waduh koin ini mau terbang gitu, atau pas sudah kita beli atau turun drop banget. Jadi nggak ada banget nih. Kalau di forex tuh nggak mungkin harga sampai 0 tuh belum pernah ada ya. Semahal-mahalnya harga, semurah-murahnya harga pasti dia akan balik lagi ke harga standarnya. Gitu. Lalu apalagi yang paling booming? Ya, yang paling booming adalah selain mata uang itu ada emas. Transaksi emas ini biasanya para trader tuh produk favorit ya emas tuh. Karena apa? Karena selain mudah ditradingkan dan mudah dianalisa, pergerakannya juga paling cepat ya. Jadi kalau misalkan banyak trader tradingnya di emas dibandingkan di mata uang. Dan sama emas juga ya. Emas meskipun pergerakannya cepat,
Ini juga sama-sama aman. Apalagi kalau kita udah bermindset ya, udah mindsetnya itu adalah harga emas selalu naik. Ada juga orang trader yang dia itu lebih percaya diri baik emas dibandingkan sama emas. Itu sah-sah aja gitu ya. Ya kan satu lagi baik lagi, harga emas nggak mungkin harga nol, ya. Nggak mungkin. Harga oil minus mungkin aja, tapi ini emas loh ya. Ini emas nggak mungkin harga nol. Gitu. Yang ada adalah setiap tahunnya selalu meningkat. Gitu. Jadi kita paham dulu. Kita paham dulu di sini. Harga emas dan harga mata uang yang ditransaksikan di sini nggak mungkin sampai nol. Jadi sebetulnya di trading forex itu masalah ketahanan aja, ya, masalah ketahanan aja. Selama ketahanan dana kuat dan money management jaga, pastinya akan safety. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk pertanyaannya nanti ya Bapak Ibu ya, di akhir. Nah, berikutnya likuiditasnya mudah. Maksudnya apa likuiditas mudah itu? Pencairannya ya, jangan sampai kita mau mencairkan uang kita, mau mencairkan uang kita malah susah. Ya, jangan sampai seperti itu. Contohnya seperti ini nih, ini adalah salah satu contoh ya, yang ada di eksekutif kelas, punya edukasinya di Max Bandung. Ini tuh di mana member-membernya sendiri memberikan testimoni berupa profitan yang sudah di WD ya. Jadi yang terpenting itu ya, bisa dicairkan profitnya, atau modal kita nggak ditransaksikan, pengen dibalikin semuanya, pengen dicairkan semuanya, itu boleh nggak? Boleh aja. Sampai nol boleh nggak? Boleh. Ya, kita beda. Deposito di Rudimax dengan deposito di bank itu beda. Kalau di bank kita sampai menunggu waktu, jatuh tempo waktu baru kita mendapatkan bunganya dan cair ya. Sedangkan kita di Rudimax kita nggak ada jatuh tempo waktu ya. Selama Bapak Ibu tidak ditransaksikan, maka dana Ibu, Bapak Ibu aman. Aman itu gimana? Nggak berkurang, nggak bertambah, dan nggak ada potongan administrasi ya seperti 10.000 atau 20.000 itu nggak ada. Ya, per bulannya nggak ada. Gitu. Adapun contoh yang kemarin juga sama member dari Bandung, beliau masukkan dananya tuh bulan Agustus ya, bulan Agustusan, dan 4 bulan memantau grupnya dulu, dipelajari dulu grupnya. Baru tradingnya tuh baru Senin kemarin ya, dan profit juga. Itu 4 bulan nggak ditransaksikan, itu nggak apa-apa. Gitu. Nggak akan dibalikan, apalagi nggak akan hilang ya. Mau diambil 100% juga bisa ya. Tapi itu yang pastinya ya, nggak ada potongan, apalagi kita mau menarik profitan pada saat belum jatuh tempo ya. Contoh kalau deposito kan per bulannya udah dapat bunganya nih sekian persen. Tapi selama belum jatuh tempo itu kalau diambil kan tetap kena cas ya, kena penalti ya. Nah kalau di Dinmax nggak ada sama sekali ya Ibu Bapak ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan banyak orang yang berpikiran sekali deposit itu udah mindsetnya tuh udah berpikirnya tuh uang akan hilang. Ya, pasti begitu ya. Deposit sama dengan uang akan hilang, nggak begitu. Ya. Harapannya adalah deposit di Dinmax, Bapak Ibu menjadi tumbuh akunnya, tumbuh modalnya, dan pastinya menjadi punya passive income. Itu tujuannya. Oke. Yang berikutnya ya, sekaligus yang terakhir. Di sini adalah keuntungan dan risiko kita mengendalikan. Contohnya bagaimana ya keuntungan dan risiko kita mengendalikan. Kalau misalnya kita jual beli konvensional untuk mendapatkan untung 500.000, kita harus menghitung ya. Kita harus menghitung minimalnya kejual barang itu 15 jutaan lah. Atau 10 jutaan, 10 juta keluar barang, transaksi 10 juta baru kita dapat untung 500.000. Ya. Kalau misalkan di trading forex itu nggak perlu begitu Bapak Ibu ya. Nggak perlu yang namanya mencari pembeli, ya. Mencari pasar untuk siapa yang mau beli barang kita, nggak perlu gitu. Kalau di kita benar-benar yang ada kita sendiri gitu, kita sendiri yang menentukan kerugian, kita sendiri yang menentukan keuntungan, ya. Jadi benar-benar kita menjadi bos sendiri gitu. Yang terpenting kalau misalkan kita ada teman kita trading juga, itu nggak kesaingan ya, beda dengan misalkan contohnya di Tanah Abang nih. Kita jual emas ya. Atau Tanah Abang jualan apa ya? Jualan baju ya. Tanah Abang jualan baju. Gitu.
Jualan baju udah gitu, tadinya nggak ada orang lagi nih jualan baju, cuma kita doang. Ya. Omsetnya bagus. Ketika nggak taunya ada yang jual baju juga di depan kita, itu omset kita malah jadi berkurang. Kenapa? Karena jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan toko untuk beli bajunya, antara ke toko A atau ke toko B. Ya. Beda dengan trading forex. Kalau trading forex, teman kita jualan, teman kita trading ya, bersebelahan sama kita sekalipun, nggak ngaruh apa-apa, malah kita seneng, ya, malah kita seneng. Senengnya apa? Akhirnya ada teman diskusi, ada teman sharing. Untuk mengambil profitnya pun nggak bisa ya. Contohnya hari ini saya profit $100, ya $1.000, $100. Karena ada teman ikutan trading, saya jadi berkurang nih profitnya nih, jadi berkurang $50. Ya. Nah itu enggak. Kalau di trading forex nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di trading forex, semakin banyak teman yang trading, itu semakin seru. Pastinya bagaimana? Pastinya bakal ada dua kubu ya, yang satu buy, yang satu sell. Itu tuh pasti. Gitu. Tapi yang pastinya nggak akan berpengaruh terhadap omset Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu bareng-bareng tradingnya sama teman, tetangga, atau yang lain-lainnya, itu akan berpengaruh terhadap omsetnya atau profitnya. Kalau kerugian juga sama ya, rugi juga nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh apa-apa kalau kerugian juga. Gitu. Dan saya pun sama ya, ini saya di sini trading bareng-bareng, dan untuk mendapatkan profit 3.500 ini, ya udah masing-masing aja gitu sama mentor-mentor yang lainnya. Gitu. Hanya aja kalau misalnya di sini tuh ya ada yang namanya grup, ya, grup Signal, dan ini hasilnya pasti sama dengan member yang ada di Bandung. Gitu. Profit segini kalau di WD, apakah ada bagi hasil? Nggak ada ya. Nggak ada bagi hasil. Kita di DMAX nggak mengambil profit sepeser pun dari Bapak Ibu. Gitu. Tapi yang ada apa? Yang ada adalah biaya transaksi. Yaitu biayanya ada biaya split dan komisi. Untuk swap, kita di DMAX sudah dihilangkan selama 40 hari ke depan. Ya, tapi kan nggak mungkin juga kita floating sampai 40 hari. Ya. Kalau misalkan kita trading sampai floating 40 hari, ya mungkin perlu evaluasi kembali bagaimana tradingnya. Seperti itu. Oke. Sekian dan terima kasih. Saya Sonson dari Bandung. Silakan Ibu Caca. Oke, terima kasih Pak Sonson dari Bandung. Ternyata trading itu sangat simple banget ya. Ya, betul. Oke, untuk yang mau bertanya itu nanti ada sesi di akhir ya. Jadi silahkan mengumpulkan dulu pertanyaannya, nanti para master bakalan jawab satu-satu pertanyaannya. Oke, untuk yang kedua, pemateri kedua itu ada Bapak Mr. Solik. Untuk Bapak, dipersilahkan Pak untuk memaparkan materinya. Tes. Dengeran ya? Iya, kedengaran Pak. Oke. Sesuai judulnya, salam kenal semuanya. Sebelumnya, teman-teman semuanya, saya dari DMAX Yogyakarta. Kenalkan, first time teman-teman isi sama teman-teman, apalagi sama Coach Sony, sama Coach Api, salam kenal juga. Oke, saya lanjutkan materi dari yang bahasan Coach Sony sesuai trading judul ya. Trading praktis, hasilnya fantastik. Ya. Jadi kalau boleh dibilang sangat wow sekali kan untuk ukuran perdagangan digital gitu. Jadi apa yang membedakan perdagangan digital sama perdagangan konvensional? Tentunya ya sudah seperti yang dijelaskan sama Coach Sony tadi ya, hal-hal yang lebih fleksibel dan lebih kapanpun, dimanapun berada. Saya share materi dulu. Udah ke-share? Udah? Coba dicek nih. Belum ada Pak. Oh gitu.
Udah ya? Oke, sudah Pak. Oke, saya mulai mungkin hal yang praktis, dan untuk memperoleh hasil yang fantastis itu sudah sendiri kan ada caranya ya. Ada caranya, nggak serta-merta kita dagang, apalagi dagang digital kayak trading forex itu sendiri, hasilnya wow itu sendiri. Ada ilmunya tentunya teman-teman sekalian. Jadi ada bahasan-bahasan yang perlu teman-teman mungkin kita ketahui, hal yang mungkin receh, remeh-temeh, tapi perlu digarisbawahi juga hal yang sangat penting untuk menuju sebuah goal yang seperti halnya kata tema hasil yang fantastik itu sendiri. Dalam hal ini saya menjelaskan tentang sedikit banyaknya tentang cara pengaturan dana, pengelolaan dana, dalam hal ini money management. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang trader, sebagai seorang dagang digital, falas, itu hal yang wajib sebetulnya teman-teman tahu tentang cara pengelolaan dana. Kenapa? Semua perdagangan pada umumnya, dimana kalau misalnya bisnis apapun ya, dagang apapun, kalau kita tidak bisa mengelola dana dengan baik, tentunya juga hasilnya nggak akan bagus gitu. Tapi sebaliknya kalau kita bisa mengelola keuangan, dana, modal bisnis kita, itu hasilnya juga akan bagus gitu. Begitu pula dengan trading ini gitu. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan istilahnya money management yang baik dalam trading itu sendiri hal kewajiban bagi seorang trader untuk tahu itu sendiri ya. Money management, apa sih sebetulnya money management itu sendiri? Jadi istilah pokoknya kaidah dasarnya ya tentang pengelolaan dana pada akun kita gitu. Dalam hal ini bisa berupa lot, pengaturan lot, mungkin bisa tentang gimana cara mengatur batasan kerugian dan keuntungannya, jaraknya gimana, jaraknya seberapa dalam, serealistis apakah kita mencari profit, itu juga bagian dari money management yang baik sebetulnya, bagian dari pengaturan dana yang baik, dan ujung hasilnya juga akan bisa dijadikan hasil yang maksimal, fantastik kalau dalam judul itu sendiri ya. Jadi MM atau money management sering sebetulnya dilupakan oleh trader karena pada dasarnya memang kecenderungannya ya seorang trader itu terfokus pada dua hal. Yang pertama ya teknikal, yang kedua ya fundamental biasanya. Fokusnya ya dua itu biasanya. Tapi ada satu sisi yang lain yang sering dilupakan itu, yaitu tentang pengaturan dana, dalam hal ini MM-nya, money management-nya yang baik dalam trading. Itu hal yang sering dilupakan tapi sangat penting untuk kita bisa istilahnya bisa dibilang profit konsisten, nanti bisa dibilang profit fantastik, bisa dibilang ya kita bisa meminimalkan resiko nanti bisa. Jadi ini sering dilupakan oleh trader, tapi penting gitu loh. Jadi kebetulan di sini kita bahas hari ini money management yang baik, tentang cara pengelolaan dana yang baik, gimana caranya, nanti kita akan kupas sedikit banyaknya. Oke, saya lanjut. Jadi intinya money management semuanya itu tentang cara pengaturan dana trading kita. Itu banyak faktor, tentang lot bisa masuk, tentang stop loss atau take profit masuk, tentang risk ratio masuk. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang pengelolaan dana, profit dan loss itu masuk ke money management sebetulnya. Jadi seberapa penting Kak, seperti yang tadi saya sempat utarakan, seberapa penting money management itu sendiri kan. Jadi kita nggak melulu berkutat pada fundamental maupun teknikal. Jadi ada bagian sisi dalam trading yang kita setidaknya harus tahu, bahkan wajib untuk tahu. Kenapa? Kalau kita bisa teknikal, kita bisa fundamental,
Tapi kita tidak bisa mengatur cara penggunaan lot dalam transaksi, cara kita mencari berapa poin dalam profit, cara kita mengatasi batasan dari kerugian, itu juga percuma nantinya. Ujung-ujungnya nanti akan profit yang kita dapat akan tergerus dengan sekali loss itu biasanya. Kalau nggak ada penggunaan money management yang baik sebetulnya. Jadi seberapa penting? Sangat penting kalau menurut saya tentang money management. Karena yang pertama dari segi volatilitas harga ya. Jadi teknikal itu satu indikator, misalkan teknikal maupun fundamental kita bisa mengetahui pergerakan dari market, tapi volatilitas dari harga dari pasar itu cenderung beragam dan itu menyebabkan kapanpun kita bisa tidak sesuai dengan analisa, ya kan? Jadi kalau misalkan kita sesuai sudah set plan, misalkan plan di sini di area ini kita buy, tiba-tiba karena ada volatilitas yang beragam kayak gitu tentang berbagai banyak faktor, tiba-tiba turun tuh. Nah, kalau kita tidak mempunyai money management yang baik, kita pasti akan kacau gitu. Cara mengatasinya gimana? Tekniknya ada yang sebagian tadi sudah dibahas oleh Master Samson, bisa teknik hedging. Teknik hedging juga merupakan salah satu bagian dari money management kalau teman-teman tahu, karena semua usaha untuk meminimalisir resiko itu terkategori pada upaya money management. Jadi kalau kita tidak tahu cara mengatasi volatilitas yang sangat tinggi dalam market, tentunya kita akan sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh tema tentang profit fantastik ya, seperti yang itu. Jadi seberapa penting? Ya sangat penting ya. Sama halnya kita belajar teknikal maupun fundamental gitu. Jadi kalau boleh ditambah, ada teknikal, ada fundamental, dan ada belajar tentang money management. Jadi gitu, 3 lah istilahnya. Nah, apa saja sih yang baik tentang pengelolaan money management itu sendiri? Seperti yang dari awal saya jelaskan ya, bisa pengaturan lot, bisa pengaturan risk ratio, bisa tentang gimana cara kita mencari batasan, mengasih batasan kerugian dan mencari batasan keuntungan, itu juga masuk ke kategori money management. Dan saya detailkan lagi di sini cara mengelola. Ini dari sudut pandang saya, teman-teman. Kalau mungkin nanti ada yang merasa kurang ataupun nanti mungkin ada yang merasa berlebihan, nanti bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Untuk mungkin tips ya ini, cara pengelolaan MM yang baik, tips kelola money management yang baik. Yang pertama tentunya trading dengan memakai risk capital. Apa sih risk capital itu? Teman-teman kalau tahu ketika banyak kan di luar sana itu trading identik dengan uang hilang misalnya, trading dengan penipuan. Jadi kalau tradingnya saja sudah was-was, berarti dana yang harus kita tradingkan tentunya tidak boleh dana yang was-was juga gitu loh. Kalau was-was ketemu was-was ya biar kan gitu. Jadi risk capital itu apa? Risk capital dalam arti sederhana adalah uang dingin. Uang dingin yang harus ditradingkan teman-teman. Jadi ada sebagian dana yang kita tradingkan itu baik dia loss, baik itu profit, tidak mempengaruhi keuangan kita sehari-hari. Artinya itu. Jadi saran yang terbaik bagi seorang teman-teman yang mau memulai trading tentunya adalah tentang pendanaan, modal. Modalnya itu harus dana aman, modal dingin lah istilahnya. Jangan buru-buru, apalagi modal pinjaman. Jangan sampai, karena itu akan beresiko pada psikologis nantinya. Jadi satu hal kita dapatkan dari money management yang baik adalah pengelolaan dana. Jangan menggunakan dana yang risk capital. Jadi, harus ada dananya itu benar-benar dana dingin ya, tidak
tercampur lah tentang uang kebutuhan sehari-hari, karena itu juga berpengaruh nanti ke psikologis. Oke, yang kedua, nah salah satu teknik juga tips money management yang baik selain dana, mungkin kalau dana itu masuk ke persiapan awal ya, persiapan awal kita sebelum trading. Jadi setelah kita ada dana aman, kita tahu ilmunya, tahu tekniknya, tahu fundamental maupun teknikal. Nah, cara pengelolaan yang kedua yang bagus tentang money management adalah berani cut loss. Apa sih cut loss itu? Cut loss itu sendiri adalah menutup transaksi secara manual. Beda sama stop loss nantinya. Jadi seorang trader itu nggak harus mulu-mulu tentang berapa banyak profit yang harus didapat, bukan. Karena trading pada hakikatnya bukan skema cepat kaya. Gimana cara kita untuk menambah peluang pundi-pundi uang di tengah mungkin pekerjaan sehari-hari kita. Jadi bisa pekerjaan sampingan yang mungkin hasilnya lebih besar daripada pekerjaan sehari-hari kita. Jadi money management yang baik, kita harus berani memberikan batasan seberapa besar sih kerugian kita kalau tidak sesuai dengan teknik yang kita ini pakai misalnya. Misal nih, modal berapa, modal 100 juta, maksimal berapa kita harus cut loss kita ketika ada floating minus, ketika kita udah mantap gak pakai stop loss, ataupun mungkin trading kita secara teknikal kita tahu bahwa market akan kembali tapi sekarang lagi floating minus lumayan. Nah, kita juga harus pikirkan seberapa besar kerugian yang kita bisa tahan untuk menahan floatingan itu sendiri. Dalam hal ini kita harus berani untuk cut loss kayak gitu kalau memang sudah sesuai batasan yang kita ambil dalam awal sejak kita trading. Misal kita maksimal saya sekali trading tidak melebihi dari 5 juta ruginya dalam setiap transaksi. Itu juga batasan kerugian yang harus kita pikirkan dalam awal-awal dalam trading ya. Dalam arti ketika kita nanti akan menghadapi floating dari market, itu sendiri nanti kita akan tahu, kita sudah siap bahwasanya kita akan berhenti di rugi sekian. Ketika kita sudah tahu kerugian kita, artinya tidak ada jalan lagi untuk menutup kebimbangan ketika akan ada lonjakan harga. Kita udah banyak kan istilahnya itu, kita kuat untuk menahan floatingan minus, tapi kita tidak kuat untuk menahan floatingan profit kayak gitu. Banyak hal kayak gitu faktornya. Dia faktornya karena kita tidak mempersiapkan kerugian di awal-awal trading kita. Jadi trading pada hakikatnya adalah seberapa besar kita menaruh resiko dalam setiap transaksi. Karena namanya perdagangan, apalagi perdagangan yang volatilitasnya tinggi, itu tidak menutup kemungkinan kerugian itu pasti akan terjadi, ya kan? Kalau kita tidak siap dengan kerugian, mustahil kita bisa dengan cermat mengatasi ketika ada floatingan market kayak gitu. Jadi yang pertama modal, kapital, modal dingin. Yang kedua berani cut loss, berani rugi berapa setiap transaksi dalam trading. Itu juga masuk money management yang baik. Selanjutnya pemakaian lot seperti yang saya tadi bilang. Pemakaian lot ini sangat penting sekali, berkolerasi mungkin dengan leverage ya, artinya daya ungkit setiap broker, setiap trading, setiap trader beda-beda pemakaiannya. Ada 1:100, ada 1:200, kalau di BIMAX sudah mulai 1:400 ya paling tinggi. Jadi pemakaian lot itu disesuaikan sama balance kita, dana kita. Jadi seberapapun besar modal yang kita tradingkan, kalau kita tidak bisa mengatur penggunaan lot, itu juga lama-kelamaan juga akan habis juga, saya yakin itu.
Seberapapun besar modal kita, kalau kita tidak bisa mengatur cara penggunaan lot, pasti akan habis, pasti itu. Mungkin hari ini profit sekian besar, tambah kita greedy-nya kalau kita nggak bisa mengatur lot, tambah lot, tapi nggak sesuai. Biar juga ingat, semakin besar lot, memang semakin besar profit yang bisa didapat. Tapi itu setara dengan kerugian kalau nggak sesuai. Jadi penggunaan lot yang baik atau ideal dalam setiap trading itu disesuaikan dengan dana kita, kondisi dana kita. Misal modal 100 juta, maksimal ya udah 1 lot itu aja kalau yang baik. Ya, bukan berarti 1 lot kita langsung transaksikan semuanya, bukan. Jadi bisa dibagikan nanti kan. Dalam 1 lot itu mungkin bisa kita bagi-bagi menjadi 0,1 sampai 10 kali, atau 0,2 5 kali, atau 0,3 3 kali, atau bahkan 0,5 2 kali kayak gitu. Jadi apakah bisa menggunakan lot yang lebih besar? Bisa. Tapi ingat, resikonya ketika kita pakai lot yang besar setara dengan kerugian yang besar pula. Apakah kita siap secara mental menghadapi kerugian yang besar? Saya kira tidak. Seorang businessman apapun kalau namanya rugi, pasti akan ada saatnya down juga gitu. Seberapa kuat mental kita kalau kita lihat, apalagi dana kita memang sudah dana mentok kita buat trading dana segini, ya tiba-tiba floating rugi sekian, itu juga akan mengaruh pada mental juga. Jadi lot yang baik idealnya disesuaikan dengan modal yang baik. Jadi seberapa modal disesuaikan. Modal 50 juta, modal 30 juta, modal 100 juta, beda pemakaian lotnya kayak gitu. Modal 1M, beda pemakaian lotnya. Terlalu kecil misalkan, jadi sesuaikan sama risk rasionya kayak gitu. Terus yang keempat, nah tadi yang kedua itu cut loss, sekarang yang keempat adalah memakai wajib sebetulnya. Kalau yang kedua itu khusus untuk trader yang memang nggak pakai stop loss, itu harus berani cut loss istilahnya. Tapi ada kewajiban bagi seorang trader itu kalau mau istilahnya tradingnya itu lama, tradingnya itu bergaransi lama, nggak cepat habis, ya harus memakai batasan kerugian gitu, batasan keuntungannya kayak gitu. Jadi cut loss itu secara mandiri kita harus berani meresikukan berapa kalau floating, tapi sedangkan stop loss itu secara otomatis kita set dari awal kita berani rugi berapa gitu. Setiap trading kita pakai 0,1, kita berani rugi berapa nih, 500.000, oke profitnya berapa, 1 juta, udah kita set, kita tinggal gitu. Secara money management yang baik, kalau sudah dikasih batasan stop loss maupun batasan profitnya, take profitnya, mau kita tinggal bagaimanapun, mau bergejolak kayak manapun market, ya kan nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Karena kita sudah tahu hasilnya antara nyentuh TP duluan atau nyentuh SL duluan. Gimana kalau misalnya banyak ya kayak gini mentalitasnya itu. Ketika kita sudah memasang stop loss, misalkan stop loss kita sell stop loss 3 poin, di atasnya misalkan di atasnya resisten, tiba-tiba kesentuh, baru tuh turun menyentuh TP. Wah, harusnya saya nggak pasang stop loss dong. Banyak pikiran gitu. Iya, kalau misalkan market saat itu kembali, kita nyentuh stop loss. Bayangkan kalau misalkan market saat itu bablas sampai naik terus, berarti kita untung dong dapat stop loss kayak gitu. Jadi hal-hal yang ya istilahnya membuat kita rancu pada trading itu harus kita singkirkan. Jadi trading dengan seobjektif mungkin itu yang harus kita pahami. Oke, selanjutnya, nah contoh money management yang baik. Jadi seberapa persen sebetulnya dari hal yang di atas itu sebetulnya yang paling berpengaruh adalah gimana kita berani meresikokan seberapa besar kerugian kita dalam setiap trading itu sendiri. Pemakaian lot terkait berbagai macam hal.
leverage-nya berbeda, juga lot-nya berbeda, balance-nya berbeda, juga pemakaian lot-nya berbeda. Jadi secara umum money management itu gimana caranya kita bisa meresikokan angka kerugian dalam setiap transaksi kita. Berapa persen sih kerugian dari modal yang kita transaksikan? Misal kita modal 100 juta. Modal 100 juta, kita bisa sanggup menerima loss secara keseluruhan itu berapa persen? Misalkan dari modal 100 juta, saya sanggup menerima loss sekitar 40%, misalkan 40% dari 100 juta. Kalau secara keseluruhan trading kita sudah loss 40%, hope dulu istilahnya, mandek dulu dalam istilah Jawa, berhenti dulu. Ada yang salah berarti dengan trading kita. Evaluasi diri kayak gitu. Kalau kita nggak kasih batasan dari awal trading kayak gitu, batasan kerugiannya, ya seberapapun besar itu akan habis juga kalau gitu. Evaluasi itu sangat penting bagi seorang trader. Ketika kita udah menyentuh batasan kerugian yang kita tetapkan di awal, trading kita kok loss terus, gitu. Trading kita kok hampir kena stop loss terus, berarti saya harus evaluasi. Ada yang salah dengan gaya trading saya, gitu. Itu harus kita berhenti dulu. Nggak boleh kita lanjut istilahnya. Kita harus berhenti dulu, jangan memaksakan ketika sudah nyampe batas kerugian kita langsung kita lanjutkan. Siapa tahu kembali. Ya kalau siapa tahu kembali itu mainnya ke perasaan, mainnya ke gambling juga kalau trading main perasaan kayak gitu. Jadi manajemen yang baik contohnya ya harus ada risk ratio. Misalkan secara keseluruhan berapa persen dari modal yang kita resikokan dalam trading. Dalam setiap transaksi berapa persen yang kita tradingkan dan kita loss, kita sanggup menerima loss itu berapa persen. Itu kan harus kita jadikan ini set plan dari awal tadi. Itu manajemen rasio yang sangat penting dan banyak para trader yang lupa sebetulnya. Jadi itu mungkin bahasannya teman-teman sedikit tentang gimana caranya kita akan menuju seperti tema tentang profit konsisten. Tentunya nggak hanya melulu tentang teknikal dan fundamental, tapi juga kita harus mengelola dana kita dengan baik. Dalam hal ini money management dan titik beratnya adalah berapa resiko yang kita tradingkan dan sanggup kita terima ketika kita kehilangan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan teman-teman. Kesimpulannya seorang trader nggak harus melulu tentang profit. Profit itu akan mengikuti ketika kita bisa menerima ataupun kita bisa men-set berapa persen kerugian yang kita dapat terima ketika kehilangan. Ketika kita sudah sanggup menerima kehilangan dari kerugian kita, ya profit nanti akan mengikuti dengan cara sendiri, ya, dengan cara risk ratio-nya sendiri kayak gitu. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan untuk moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disambung di akhir sesi ya. Oke, baik Bapak Mr. Solik. Terima kasih Pak untuk materinya. Jadi tadi sudah ada Bapak Master Sonson, Bapak Master Solik sudah memaparkan materinya masing-masing. Terus yang terakhir ada Bapak Master Sapri nih. Untuk materinya dipersilahkan Pak untuk memaparkan materinya. Siap. Terima kasih Bu Caca. Siap Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengar ya Bu Caca? Terdengar Pak. Siap. Oke, selamat malam buat Pak Sonson, buat teman-teman di Bandung kantor pusat. Selamat malam buat Master Sodik, teman-teman yang ada di Jogja. Salam dari Makassar. Salam Pak. Ya, selamat malam buat para peserta yang dimanapun berada.
Terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi yang sangat menarik ya, sesuai dengan tema kita, trading praktis, profit fantastis. Oke, jadi bagaimana materi ini bisa saling berkesinambungan antara materi yang dibawakan oleh Mr. Sonson dan materi yang dibawakan oleh Mr. Sodik. Insya Allah akan saya paparkan secara singkat tapi detail. Oke. Saya pribadi, kalau untuk bisa trading praktis dengan profit fantastis dan konsisten, ada 3 hal yang wajib harus kita punya sebagai seorang yang terlibat di dalam bisnis trading online. Ya kan? Ada 3 hal wajib trading seperti yang saya paparkan di layar ini. Nomor 3 itu ada disiplin, nomor 2 itu ada trading plan, yang pertama itu ada analisis. Kenapa terbalik? Kenapa dari ketiga, kedua ke satu, bukan dari 1, 2 ke 3? Karena ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain. Sekali lagi saya tekankan, ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain. Dan tidak bisa kita trading praktis, tidak bisa kita trading santai, dan tidak bisa mendapatkan profit fantastis dan konsisten apabila 3 hal ini kita tidak lakukan. Oke, kita lanjut Pak. Oke, yang pertama, yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah hal yang paling tidak mudah dilakukan di dalam trading. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, baik disiplin, trading plan, ataupun analisis, ini adalah satu-satunya yang tidak bisa dipelajari secara teori. Betul-betul harus praktek. Ya kan? Karena kenapa bisa seperti itu? Karena untuk disiplin itu betul-betul tidak bisa teori. Harus kita lakukan di dalam transaksi. Dan disiplin ini harus ditunjang oleh kedua elemen yang saya sebutkan tadi, yaitu trading plan dengan analisa. Kita tidak bakalan bisa disiplin 100% apabila kita tidak ada trading plan dan tidak ada analisa. Pertanyaannya, kenapa di sesi ini, disiplin ini saya jelaskan lebih awal? Itu yang saya sebutkan tadi. Karena adalah hal yang paling tidak mudah dilakukan oleh seorang trader di dalam transaksi. Oke, saya lanjut. 50% keberhasilan dalam trading ditentukan oleh disiplin. Kenapa bisa seperti itu? Kita mungkin sama-sama tahu, mungkin sudah dijelaskan dulu sama Mr. Sonson, bisa dijelaskan tadi Mr. Sondi. 50% keberhasilan dalam trading ditentukan oleh disiplin. Kenapa? Kita ambil contoh lah, hampir semua kita pernah merasakan, bahkan yang sampai saat ini pun masih merasakan ini. Di saat kita transaksi, ada trading plan yang kita buat. Buy di area sekian, TP di sekian, risk management di sekian. Tapi apa yang sering terjadi? Di saat kita buy anggaplah 1.800, ya kan, target 5 poin. Posisi kita lagi running profit 3 poin. Apa yang sering terjadi? Posisi kita kan manual sementara TP belum terjemput. Itu karena disiplin. Tapi yang paling sering terjadi adalah di saat kita ambil posisi buy, ternyata market turun, ada stop loss 5 poin. Yang sering terjadi stop loss kita geser. Setelah kita geser dari 5 poin menjadi 10 poin, market lanjut turun, stop loss kita rubah. Kita geser lagi ke bawah. Akhirnya stop loss itu hilang. Apa yang terjadi? Ya kan, contoh, sebagus apapun analisa kita, sebagus apapun trading plan kita yang terjadi, katakanlah 10 kali transaksi, 9 kali benar, 10 kali salah. Tapi sayangnya 1 kali salah ini floating loss-nya lebih besar daripada 9 kali profit. Itu efek dari tidak disiplin. Jadi sangat pentingnya disiplin, sampai 50% keberhasilan dalam trading itu ditentukan oleh disiplin. Tapi yang paling penting dalam transaksi adalah, dan yang paling penting dalam disiplin adalah, dengan disiplin kita menciptakan metode trading yang teruji. Ya kan? Metode trading yang teruji seperti apa? Jadi orang yang bisa profit fantastis, orang yang bisa trading praktis, orang yang bisa trading santai, itu bukan orang yang trading dengan gaya yang berubah-ubah.
tidak ada pola, tidak ada metode, dan tidak ada cara yang paten. Hari ini scalping, besok day trade, besok swing, long term, dan lain-lain. Itu tidak ada polanya gitu. Kalau tidak ada disiplin, kita tidak bakalan bisa menciptakan metode trading yang teruji. Contoh, kita scalping. Kalau kita scalping, kita harus disiplin. Maka cara trading kita adalah scalping. Karena dengan itu kita bisa menghasilkan. Tapi metode apapun yang kita gunakan itu tidak bisa menjadi metode yang teruji apabila disiplin itu tidak kita jalankan. Sekali lagi saya ulangi, 50% keberhasilan dalam transaksi itu didapatkan dari orang yang trading yang betul-betul dengan disiplin. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa disiplin dalam transaksi? Nah, sementara biasa kita dengar di seminar-seminar di tempat lain dan lain-lain bahwa dalam transaksi itu psikologi trading itu sangat menentukan keberhasilan dalam transaksi. Psikologi ini sangat berkaitan dengan yang namanya disiplin. Pertanyaan selanjutnya, disiplin ini bagaimana caranya kita disiplin? Harus ada faktor penunjang. Harus ada faktor penunjang supaya nasabah itu bisa betul-betul disiplin. Sama dengan kita. Gitu. Tidak mungkin orang bisa disiplin begitu saja tanpa ada hal-hal penunjang seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi, saya lanjut ya. Disiplin sudah. Apa kaitan disiplin dengan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi? Yaitu adalah trading plan. Kita tidak bakalan bisa disiplin di dalam transaksi apabila kita tidak punya yang namanya trading plan. Apa manfaat dari trading plan? Dengan adanya trading plan, kita bisa mapping area. Katakanlah transaksi di forex lah, euro USD, GBP JPY, GBP USD, ataupun mungkin yang paling familiar adalah XAU USD. Dengan trading plan, ya kan, kita bisa mapping area. Mapping area seperti apa yang namanya mapping area? Mapping area kita bisa membaca tren mau trend up atau down. Kita bisa tentukan area support dan area resisten. Kita bisa tentukan target dan risk manajemennya. Tentukan mapping areanya, tentukan area entry-nya, jalankan dengan disiplin. Ya kan? Mapping area, dengan trading plan kita bisa mapping area, dengan trading plan kita bisa menentukan area entry, dan menentukan risk dan reward ratio. Ini yang sangat berkaitan yang namanya disiplin yang saya sebutkan tadi. Ya kan? Menentukan risk dan menentukan risk ratio dan dijalankan dengan disiplin. Insya Allah kita bisa profit konsisten, kita bisa trading praktis, dan kita bisa profit fantastis. Oke, saya jelaskan ya. Salah satu hal yang ada dalam trading plan adalah mapping area. Yang kedua, menentukan area entry, buy atau sell. Yang ketiga, menentukan target dan risikonya. Dan yang keempat, yang paling penting juga dalam trading plan ini, buatlah jurnal minimal portofolio per bulan. Buat jurnalnya supaya ada yang bisa kita koreksi apa yang salah dengan mapping area yang kita bikin. Ya. Dengan trading plan yang kita bikin, jalankanlah trading plan itu dengan disiplin. Trading plan, keberhasilan dalam transaksi itu adalah 25%. Masih lebih besar persentase disiplin. Disiplin persentase berhasil dalam transaksi 50%, trading plan cuma 25%. Tapi permasalahannya kita tidak bakalan bisa disiplin apabila tidak ada trading plan yang kita punya. Oke, mungkin saya lanjut. Oke. Nah, hal pertama tadi disiplin. Hal yang ketiga, ya kan, disiplin itu tidak bisa berjalan apabila kita tidak punya trading plan. Yang selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa bikin trading plan kalau kita tidak punya analisa? Oke, jadi urutannya yang sebenarnya adalah analisalah market sebaik mungkin, buatlah trading plan yang matang, 3, jalankanlah itu dengan disiplin. Nah, dalam analisa market, mungkin sama-sama kita kenal adalah 2 analisa. Yang pertama, analisa fundamental. Saya tidak bahas analisa fundamental dalam pertemuan kali ini karena kenapa? Ada terlalu banyak pilihan, ada terlalu banyak website berita yang bisa membantu kita
untuk membaca berita market mau kemana. Yang paling familiar mungkin Investing, Forex Factory, Reuters, Bloomberg, CNBC, dan lain-lain. Jadi saya tidak perlu bahas terlalu jauh tentang analisa fundamental karena terlalu banyak berita-berita yang bisa kita rekomendasikan untuk membaca berita yang membantu kita memprediksi market mau kemana. Betul bahwa analisa fundamental, betul bahwa isu yang ada di market itu akan mempengaruhi harga dan bisa merubah trend dari trend up menjadi trend down. Tapi seberapapun efek berita fundamental tersebut, kalau dia naik itu tidak bisa dihitung naiknya sampai di berapa. Kalau dia turun itu tidak bisa dihitung turunnya sampai di berapa, dan itu hanya bisa dihitung oleh teknikal. Kenapa sih seperti itu? Teknikal itu ya angka. Angka itu matematika. Matematika itu ilmu pasti. Walaupun dalam matematika ada namanya deviasi. Oke, next, saya lanjut. Saya sekarang bahas masalah analisa teknikal. Salah satu contoh mungkin yang saya pribadi ya. Hal pertama yang kami lakukan atau yang saya lakukan untuk memprediksi market atau menganalisa market. Yang pertama saya lakukan adalah membaca trend. Saya pribadi atau kita semua, kita adalah market follower. Maka jangan pernah lawan trend. Follow the market, follow the trend, ikutilah trend. Maka hal pertama dalam menganalisa yang saya lakukan adalah bagaimana kita membaca trend, up or down. Nah, di sini saya tampilkan analisis teknikal untuk membaca trend market menggunakan indikator dinamis yang mendahului harga. Dan salah satu indikator standar bawaan MetaTrader, salah satunya adalah Ichimoku. Saya tampilkan seperti ini, saya sedikit edit buat membantu kita membaca pergerakan market mau kemana. Ingat ya, membaca trend. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menganalisa market adalah membaca trend sebelum kita tentukan buy atau sell. Yang kedua, jangan pernah melawan trend. Dari hasil analisa yang kita bikin, anggaplah ini trend up, maka haram hukumnya ambil posisi sell walaupun itu adalah aksi taking profit. Karena dia trend up, maka posisi yang kita ambil adalah buy. Pertanyaannya, buy di berapa, di mana buy-nya, berapa targetnya, berapa risk management-nya. Dan salah satu rekomendasi saya adalah untuk membaca trend market, kita menggunakan salah satu indikator bahwa MetaTrader, indikator dinamis yang mendahului harga. Salah satu rekomendasi saya adalah indikator Ichimoku. Oke, next. Ini masuk lagi ke masalah analisa. Masuk ke masalah analisa market. Ya kan? Pertama kita membaca tren, market mau kemana sih? Saya pribadi, kalau untuk membaca pergerakan market, saya selalu menggunakan indikator dinamis yang mendahului harga. Karena statement yang sering terjadi apabila kita ketemu dengan teman-teman kita di luar sana yang fundamentalis, atau teman-teman kita ketemu dengan teman-teman kita yang mau nicin, yang broker luar gitu, ya betul-betul fundamentalis, pertanyaan mereka seperti ini. Indikator dinamis adalah indikator yang bergerak setelah harga terbentuk. Artinya, harga bergerak, indikator baru ikut. Pertanyaan mereka, kenapa kita mesti ikut indikator sementara harga bergerak duluan? Betul yang mereka bilang. Kenapa kita mesti ikut indikator dinamis yang tercipta setelah harga terbentuk? Kenapa kita tidak menggunakan harga saja? Tadi itu sering ditanyakan, baik di forum atau ketemu langsung oleh teman-teman kita yang fundamentalis. Tidak ada yang salah dengan fundamental, atau buktinya banyak yang profit dengan analisa fundamental. Cuma kalau saya pribadi, di sini sedikit saya memberikan sharing mungkin ya, mohon izin sebelumnya, membaca pergerakan market menggunakan indikator dinamis yang mendahului harga, dalam hal ini moving average. Kenapa saya pakai moving average? Karena moving average atau saya adalah indikator sejuta umat yang digunakan hampir semua cabang di Dimex, baik Bandung, Makassar, dan lain-lain, Jogja, Pekanbaru, dan hampir digunakan oleh semua perusahaan pialang yang ada di Indonesia. Makanya saya pilih malam ini materinya adalah moving average.
Tapi moving average yang digunakan adalah moving average standar yang tidak mendahului harga. Tetap indikator dinamis yang terbentuk tercipta setelah harga itu terjadi. Sementara moving average itu bisa kita setting bergerak mendahului harga untuk membantu kita membaca pergerakan market 1 jam, 4 jam, 5 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ke depan. Mungkin contohnya seperti saya tampilkan di gambar. Ini moving average. Sama-sama kita tahu moving average itu moving adalah indikator dinamis yang bergerak setelah harga terbentuk. Tapi dalam layar yang kita lihat sama-sama ini, indikator moving average itu bisa bergerak mendahului harga. Oke, analisa, bacalah tren mau kemana, lihatlah pergerakan market seperti apa. Dari analisa tersebut, bikinlah trading plan yang matang. Dari trading plan yang matang itu jalankanlah dengan disiplin. Insya Allah materi kita malam ini, trading praktis, trading santai, profit fantastis, profit konsisten, itu bisa kita tercapai. Tapi buat saya pribadi, ya, dalam bisnis apapun sebenarnya, orientasi pertama kita pasti kejar profit, itu pasti. Tapi buat saya pribadi, bukan sebesar apa profit kita. Bukan itu orientasi saya sebenarnya kalau saya pribadi. Bukan seberapa besar profit kita hari ini, bukan seberapa besar profit kita bulan ini. Yang namanya bisnis itu bukan dilihat bukan profit 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi bagaimana bisnis ini bisa running well dalam waktu yang lama. Makanya untuk lebih mudah mendapatkan profit konsisten, hal pertama yang saya lakukan adalah profit itu nomor 2. Yang pertama, bagaimana dana kita aman. Kalau dana kita aman, trading kita santai, jalankan dengan konsisten, profit itu urusan pemasalannya. Itu urusan pemasalannya. Intinya bagaimana kita transaksi dengan baik dan benar, dengan analisa, dengan trading plan, dengan disiplin yang bagus, bagaimana dana kita aman. Jadi saya pribadi itu yang menjadi yang saya kedepankan, bukan seberapa besar profitnya, tapi seberapa aman dananya. Ya mungkin saya pribadi materinya singkat ya, karena saya dapat bagian terakhir. Tapi mohon izin sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah cuma sekedar sharing. Tapi saya pribadi ini yang saya jalankan buat saya pribadi dan buat mengedukasi klien-klien yang ada di Makassar bahwa 3 hal ini tidak boleh dilupakan, wajib kita lakukan semata-mata supaya dana kita aman. Buatlah analisa sebaik mungkin, buatlah trading plan yang matang, dan jalankan itu dengan disiplin. Dan garis bawah, apabila ketiga elemen ini kita lakukan, maka kita akan mendapat menggunakan metode trading yang betul-betul teruji, betul-betul bisa menghasilkan, betul-betul membuat dana kita aman. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya, tapi sebagai penutup, sekali lagi saya ulang, bukan seberapa besar profit yang bisa kita dapatkan, tapi seberapa aman dana kita dalam transaksi, supaya kita bisnis ini bisa berjalan running well. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya, ya kurang persiapan mungkin, Caca. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Api. Jadi ini materi keren-keren banget ya semua ya. Jadi semuanya materi udah dipaparkan. Jadi kita mulai aja ya sesi tanya jawabnya. Jadi kalau untuk para partisipan yang ingin bertanya dipersilahkan. Jadi ada beberapa pertanyaan nih untuk Bapak-Bapak Master. Mungkin ada beberapa yang saya bacakan dulu. Untuk ini ada pertanyaan nih. Mungkin untuk Bapak Master Sonson kali ya. Ini ada pertanyaan Pak. Boleh. Apa untungnya buat DDMax kalau nggak trading di DDMax? Dan kenapa DDMax itu spreadnya gede? Beda dari broker luar.
Mungkin bisa dijawab Pak Master Sonson. Oke, terima kasih Bu Caca. Apa untungnya kalau tidak trading di DDMax? Ya. Oke, ya. Sebetulnya itu, bentar dulu. Sebetulnya gini ya Pak ya. Kalau misalkan tadi menurut penjelasan tadi ya, cafe trader kita buka itu untuk umum, itu emang betul Pak. Ya. Itu emang betul dan untuk terbuka untuk umum. Lalu apa dong untungnya buat kita? Yang ada untungnya Pak ya. Sebenarnya kalau misalkan kalau boleh korek-korek sendiri ya, boleh korek-korek sendiri, kita tuh kalau misalkan kita, broker itu untung dari mana sih? Gitu ya. Dari biaya transaksi. Sedangkan untuk yang lain-lain, kalau broker bandar mungkin dapat dari ngelos. Kalau misalkan kita di DMAX ini emang bukan 100% bukan bandar banget ya. Kita 100% bukan bandar. Semua transaksinya kita lempar ke bursa. Gitu. Kalau misalkan untung buat di DMAX, apa aku ngatain di DMAX? Kan nggak banyak ya, Mbak. Nggak semua member di DMAX tuh, atau misalnya nggak semua yang datang ke cafe trader tuh nggak trading di DDMax itu. Pasti semua pun ada pun yang gabung ke DDMax itu ya. Itu pun sebagai sarana promosi kami ya. Sebagai sarana promosi kami, di mana cafe trader ini terbuka untuk umum, yang tujuannya adalah harapannya kalau misalkan nyaman, dengan fasilitas kami, silakan bergabung bersama di DDMax gitu. Jadi itu adalah sarana promo kami cafe trader DDMax Bandung itu, dan kita pun berharapnya itu ya Pak ya, berharapnya tetap gabung meskipun tidak ada paksaan untuk mau gabung atau enggaknya. Kalau misalkan untungnya kalau nggak gabung ya emang kita nggak dapat untung Pak kalau Bapak nggak gabung gitu ya. Toh kalau misalkan gabung dan nggak transaksi juga ya kita pun sama Pak, kita nggak berdapat untung apapun gitu ya. Yang namanya broker itu pasti ya, mau broker atau bank sekalipun mereka untungnya di mana? Dari kredit dan biaya transaksi. Transaksi apa? Ya antar ATM ya, kalau bank ya antar bank. Itu mereka dapat mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi. Entah isi top up OVO atau e-money dan sebagainya begitu ya. Kalau misalnya di DMAX splitnya gede. Menurut saya gede kecil itu relatif ya, Pak ya. Gitu. Gede kecil itu relatif. Dan kalau dibandingkan dengan broker luar, setahu saya broker luar pun ada Pak split gold yang sampai 80. 80-90 itu ada. Mata uang broker luar yang fixed split ya. Ya, yang splitnya fix itu pun Euro USD ada yang 3 pip. Ya. GBP ada yang sampai 8 pip, 7 pip, itu ada loh Pak. Tapi kalau misalnya di DMAX kita floating split. Ya. Floating split 1,4, 1,8 pip itu termasuk saya terhitung kecil. Gitu. Dan lagi pula kalau menurut saya pribadi, masalah ada enggaknya split ya, besar kecilnya split, ada enggaknya komisi, itu tuh enggak ngaruh sama profitan kita Pak. Mungkin di broker luar sana pun banyak yang splitnya 0, bahkan nggak ada komisi, tapi tetap MC. Gitu loh. Itu menurut saya pribadi apa ya. Jadi, split itu adalah plus minus sih. Ya, plus minus. Kalau menurut saya pribadi dengan split besar, contohnya disebut Bapak besar, kalau menurut saya sih nggak standar. Apalagi untuk mata uang GU, GBP-JPY ya, cross pair. Untuk cross pair itu kita 45 pip itu tuh adalah kecil. Ada yang sampai broker luar, setahu saya itu ada yang fixed splitnya sampai 7 pip untuk GBP-JPY. Untuk gold ada yang sampai 8, kalau di kita 40 gitu. Dan itu pun mereka sama-sama aja Pak. Ya, yang pakai splitnya 0 pun ada trading yang nggak konsisten, tetap MC gitu. Jadi menurut saya biaya transaksi itu nggak mempengaruhi kita tradingnya. Yang mempengaruhi kita tradingnya profit nggak tuh ya itu tadi trading pen yang dibahas oleh Pak Sapri ya, Mas Sapri ya, itu loh. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan broker luar, jelas ya, broker luar tuh hanya white labelnya aja masuk sini tuh, hanya berupa nggak ada apa ya, yang ada operasionalnya, nggak ada sana sininya. Beda dengan di DMAX lokal ya. Broker lokal tentunya ada tempatnya, ya. Ada untuk operasionalnya, yang jadinya kita pun lebih mahal.
Tapi kelebihannya apa? Kalau di kita depo WD-nya fixed rate. Meskipun kita ada sediakan floating rate, ada. Tapi kalau misalkan lebih pilih fixed rate, ya lebih milih fixed rate ya. Kita deposit 100 juta, udah nggak kena margin apa-apa. Mau WD lagi juga tetap 100 juta dapatnya. Seperti itu. Boleh lanjut? Oke, jadi itu ya untuk pertanyaan langsung dijawab dua-duanya dengan Bapak Master Sonson. Jadi ada lagi nih pertanyaan, mungkin langsung dua lagi ya, mungkin untuk Bapak Master Sapri. Ini kan market tertutup nih Pak. Terus ada broker yang buka, apakah artinya itu dia bandar atau broker bodong? Terus apa saja kalau yang bakalan didapetin nih kalau nasabah pengen gabung di Dimex? Fasilitas apa saja yang akan didapatkan? Oke, siap Bu ya. Mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan yang kedua. Apa sih yang didapatkan sama klien-klien kita yang sudah bergabung ke Dimex? Saya bicara, mungkin izin sebelumnya buat teman-teman di cabang lain. Saya bicara spesifik ke cabang Makassar. Live trade yang kita sering lakukan, itu biasa untuk 1 kali seminggu khusus buat nasabah dan calon nasabah. Itu pesertanya dari perusahaan lain. Peserta dari perusahaan lain, baik itu lokal ataupun broker X, katakanlah seperti itu. Sementara mereka ini baru calon nasabah. Mereka trading di perusahaan lain. Mereka datang edukasi di Dimex. Itu jadi gambaran dasar buat kita semua ya. Jadi calon nasabah saja, belum nasabah saja. Mau datang kapan saja untuk sharing-sharing masalah trading. Kita sharing ya, bukan mengajar ya, mohon izin. Kita sharing-sharing tentang bagaimana sih cara trading yang baik, bagaimana sih cara trading yang aman, bagaimana sih cara trading yang santai yang tidak perlu untuk tongkrongi market 24 hours itu kan. Untuk kita trading pelototin market dari malam sampai subuh, tapi pelototin aja nggak action, terus ngapain begadang? Kan begitu. Jadi pertanyaannya tadi, jangankan nasabah, calon nasabah atau orang yang trading saja di perusahaan lain, broker tersertifikasi Bapepti ataupun bukan, itu bisa datang belajar di Dimex dan itu free. Kenapa mereka datang ke Dimex? Karena di Dimex free, nggak berbayar. Apapun yang kita tahu, ilmu kita yang sedikit ini, gitu, apapun yang kita tahu dan ada orang pengen datang belajar ke kantor, silahkan. Bahkan untuk weekend kayak malam Sabtu, begitu Jumat malam, gitu, saya nongkrong di warkop, ketemu dengan klien saya, bawa teman-temannya yang lagi trading di perusahaan lain. Kami tidak pernah pelit untuk jangan saya tidak mau kasih kamu analisa, kamu kan di perusahaan lain. Itu salah satu jualan kita gitu. Kamu saja yang trading di perusahaan lain, kami kasih edukasi bagaimana dengan nasabah kami sudah jadi nasabah. Kan begitu. Ya kan? Jadi fasilitas yang didapatkan oleh nasabah kita pasti pertama edukasi berkelanjutan tanpa batas sepanjang dia masih nasabah di Dimex. Ya kan, baik itu online maupun offline. Ya kan, kapan saja nasabah punya waktu untuk bisa sharing-sharing sama kita selalu akan siap. Yang kedua, sinyal trading plan itu akan kita kirimkan, ya kan, minimal 3 kali. Open Asia, Open Eropa, Open Amerika, kita akan kirim sinyal dan trading plan. Insya Allah trading plan yang terbaik yang kita bisa. Jadi gitu Bu ya. Singkatnya gini deh, jangankan nasabah di Dimex, yang bukan nasabah saja kita bisa sharing-sharing, kalau paling nasabah gitu kan pasti special condition. Nah, terus pertanyaan yang mungkin cukup ya, pertanyaan yang kedua ya. Sekarang pertanyaan pertama, saya tidak terbiasa untuk menjelekkan kompetitor atau bendera lain, karena mereka lakukan itu ke kita. Terus kalau kita lakukan hal yang sama menjelek-jelekan perusahaan lain, apa bedanya kita dengan mereka? Kan gitu.
lurus-lurus saja gitu, rezeki pasti ada. Nah, untuk masalah pertanyaan bandar atau bukan bandar gitu kan, saya tidak memberikan jawaban yang terlalu umum. Saya kasih jawaban yang spesifik saja. Apa sih kelebihan Didimex dari perusahaan lain selain dari edukasi? Ya DMA, Direct Market Access. Ya kan? Itu DMA seperti apa sih? Nanti kita bahas lebih detail lah. Mungkin tidak cukup waktu ini. Intinya, kalau nasabah betul-betul yakin itu kan dengan Didimex itu. Hal pertama yang nasabah harus tahu, nasabah itu punya akun Signa atau tidak. Pertama DMA, yang kedua nasabah itu punya akun Signa tidak kalau sudah bergabung di Didimex. Apa sih itu akun Signa? Akun Signa adalah fasilitas yang diberikan oleh Didimex kepada semua member di Didimex yang telah bergabung dan dikirim ke email nasabah untuk memastikan bahwa transaksi nasabah itu terdaftar di bursa. Nah, jadi mohon izin nih buat teman-teman yang trading di perusahaan lain, apapun perusahaannya, baik tersertifikasi Bapepti ataupun tidak, coba tanya punya akun Signa atau tidak. Di luar dari bandar atau bukan. Yang jelas dia punya akun Signa tidak. Transaksinya terdaftar di bursa atau tidak. Pilih mana transaksi terdaftar di bursa atau tidak. Lebih aman mana transaksi kita terdaftar di bursa atau tidak. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kalau bilang bandar atau bukan itu hal lain lah, kita bisa bahas itu sambil ngopi mungkin ke Rena. Nah, intinya Didimex itu DMA, Direct Market Access seperti apa nanti kita bahas. Intinya setiap member Didimex itu pasti punya akun Signa. Punya akun Signa berarti semua transaksi Didimex itu terdaftar di bursa. Terdaftar di bursa berarti transaksinya aman. Apa yang kurang dari Didimex? Cukup ya? Ya mungkin kalau ada pertanyaan lain mungkin dari Mr. Sonson atau dari bisa dijawab sama Master Holly. Mau jadi Bu, makasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Coach Saptri. Jadi gitu ya teman-teman, para pemateri udah paparkan semuanya jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Jadi untuk yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya. Jadi nanti saya selaku host untuk bakalan memaparkan pertanyaan-pertanyaan satu-satu yang bakal dijawab oleh para master-master kita. Terus ada lagi nih, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini terkhusus untuk Bapak Master Solik. Katanya, apa sih ciri seorang trader yang sudah terkena psikologis tradingnya? Mungkin Bapak Master Solik bisa dijawab, Pak. Oke, sesuai dengan materi yang disampaikan tentang manajemen ya. Gimana sih seorang trader itu sudah terkena mentalnya? Ya pada dasarnya ketika seorang trader itu loss itu pasti akan terkena mental gitu. Tapi seberapa besar efeknya kan berbeda-beda, ya kan? Beda-beda setiap trader, setiap satu trader A dengan trader B itu beda-beda efeknya. Pasti kok setiap trader pengalaman pun kalau ada loss pasti kena mental. Tapi efeknya kan seberapa besar, kecilnya kan tergantung masing-masing kan. Nah yang menjadi persoalan itu ketika yang sampai sudah terganggu psikologinya, artinya sudah gak beres tuh. Pada dasarnya seorang trader sudah terkena psikologi itu ketika sudah ngaco tradingnya. Artinya apa? Ketika udah nih dia posisi averaging sampai 3 kali, misalkan dalam seminggu udah profit 5 juta lah. Giliran masuk market floating tuh pakai averaging sampai 4 kali misalkan, dan 4 kali kok masih ke floating, nggak di resikokan, di SL semua, dia tambah lagi dengan berharap market akan kembali. Ya berarti sudah gak beres itu tradingnya,
udah berharap sesuatu yang secara psikologi nggak baik gitu. Artinya teknik-teknik meminimalisir resiko, meminimalisir kerugian pun ada batasannya sesuai modal kayak gitu. Contoh averaging, seberapa bagus sih averaging maksimal itu? Ya tergantung modal kita gitu. Bagusnya ya udah nggak usah lebih dari 3 kali averaging udah. Kalau udah sampai 4 kali, 5 kali atau bahkan 6 kali averaging ya berarti udah kita salah tren gitu udah salah tren. Lebih baik cut loss itu aja udah. Lebih baik cut loss daripada menunggu floating lama-lama yang nggak menentu gitu. Menunggu floating itu ibarat kita menunggu sesuatu yang nggak pasti gitu. Terganggu mental, tidur terganggu, apalagi kalau udah weekend, kohort, aktivitas weekend kita pasti akan nggak nyaman sekali. Jadi ciri-ciri yang psikologinya kena ya tentunya yaitu sudah ngaco tradingnya ya. Tradingnya ngaco karena memang nggak karena ada batasan yang sudah ditetapkan dari awal. Makanya yang saya tadi bilang di materi, kita harus menetapkan batasan kerugian dari setiap trading kita. Kenapa? Ya untuk meminimalisir efek dari down mental itu sendiri gitu. Kalau kita sudah loss nih, kita sudah sesuai loss kita sama yang kita resikokan, ya sudah, kita pasti akan ada planning selanjutnya. Tapi kalau kita nggak meresikokan dari awal berapa kerugian yang kita hilang misalkan setiap kali trading, itu pasti akan kita menerka terus sampai akhirnya floating lama-kelamaan dibiarin floating berhari-hari bahkan berminggu. Saya pernah melihat itu ya ada trader yang sampai menahan floatingnya itu sampai berbulan-bulan itu sampai kurus kering itu kadang gitu. Ya karena udah istilahnya tradingnya sesuai perasaan bukan sesuai yang apa yang dilihat secara objektif kayak gitu. Ya mungkin itu Mbak moderator, udah ngaco tradingnya yang terkena. Jadi saran saya ketika kita sudah kena loss beberapa kali misalkan udah kita break dulu, kita istirahat, kita evaluasi apa yang salah dari trading kemarin sampai loss segian besar. Jangan terburu-buru membalikkan merecovery sesuatu yang hilang. Misalkan kita loss hari ini 5 juta, kita buru-buru masuk market berharap kita bisa merecovery yang hilang. Itu 1:100 bisa recovery, Mbak. Karena dari segi mental kita sudah menggebu-gebu, sudah kadang itu faktor FOMO, faktor apapun kita gak sesuai rule dengan indikator, kita psikologinya cuma berharap ingin mengembalikan sesuatu yang hilang itu. Jadi kalau sudah loss, baiknya kita berhenti dulu. Bentar, break lah, ngopi kek, ngerokok kek, ya. Kalau yang minum kek, kalau yang ganja Jadi ya istirahat dulu aja lah, jangan trading, jangan masuk market lagi sudah gitu. Sampai fast gitu. Itu mungkin Mbak moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Master Solik. Berarti ini ada hubungannya ya sama pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Master Solik juga. Ini nih ada pertanyaan apa kalau misalnya terus-menerus loss nih Pak. Terus habis loss depot lagi, apa itu disebut manajemen money manajemennya itu rusak? Jadi oke, saya lanjutkan. Belum tentu ya, belum tentu. Jadi money management itu bukan barang yang pasti. Karena takarannya berbeda dari setiap trader A sama trader B, jangan. Kenapa takaran berbeda? Karena money management itu terkait sama balance, sama kemampuan kita untuk berapa modal yang kita tradingkan, berapa resiko yang bisa kita terima. Itu kan berbeda-beda setiap trader kan. Jadi belum tentu ketika kita loss manajemen kita yang nggak bagus, belum tentu juga. Mungkin dari kedisiplinan kita menerapkan juga perlu kita lihat. Jadi kalau loss itu belum tentu manajemen kita salah. Artinya loss itu pasti ya dalam sebuah dagang itu. Kita tidak bisa menafikan loss itu sesuatu yang tabu, tapi memang pasti dalam perdagangan itu loss itu pasti. Tapi seberapa besar loss yang kita bisa minimalisir itu kan sesuatu yang harus kita pelajari dalam hal ini money management.
kita sudah loss sampai depo, apakah ada yang salah? Kemungkinan besar. Kita harus memperbaiki cara trading kita yang pertama. Money management yang baik, belum tentu ketika kita modal yang pertama loss, terus kita modal yang kedua sama dengan manajemennya, belum tentu. Sesuaikan dengan takaran teman-teman, modalnya berapa, lotnya maksimalnya berapa yang bisa dealnya dipakai, sama istilahnya yang paling penting berapa jumlah kerugian yang siap teman-teman terima ketika salah masuk market kayak gitu. Udah. Yang paling penting yang seberapa besar yang hati kita legowo ketika kita itu loss gitu loh setiap transaksi. Jangan kita nggak menerima tentang loss, karena loss itu hal yang wajar bagi seorang trader. Yang nggak wajar itu ketika loss dan berhenti. Ya, kalau berhenti trading itu yang nggak wajar. Orang uang kita sudah hilang kok kita berhenti, berarti nggak ada istilah pijakan yang akan mengembalikan uang kita. Beda lagi kalau ketika kita loss depo tanpa kita berhenti, ada nanti satu momen pasti kita akan terrecovery dengan yang hilang itu. Tapi kalau kita loss berhenti, udah nggak ada harapan uang kita untuk kembali. Jadi intinya kan gitu. Loss. Oke, kita harus perbaiki evaluasi trading kita, money management kita. Jadi money management itu bukan sesuatu yang baku. Intinya, itu harus sesuai takaran dari masing-masing trader. Dalam hal ini kalau saya berbicara dengan rasio seberapa besar kita bisa menerima kerugian kita dalam transaksi itu sendiri. Mungkin seperti itu ya, Mbak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Master Solik. Jadi kayak gitu ya untuk para partisipan yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih khusus untuk Bapak Master Sonson. Ini ada yang bertanya, Pak, gimana cara profit konsisten dan apakah tiap kota itu mempunyai keunggulannya masing-masing dan apakah tekniknya itu berbeda-beda? Mungkin Bapak Master Sonson bisa menjelaskan, Pak. Oke, terima kasih. Kalau cara profit konsisten, menurut pandangan saya, opini saya, yang pasti adalah tekniknya dulu konsisten. Gitu. Teknik konsisten, lot konsisten, pasti menghasilkannya profit yang konsisten. Kalau misalnya teknik aja nggak konsisten, contohnya, pertama, kita terlalu banyak tahu teknik ya, terlalu banyak tahu teknik juga malah jadi nggak OP-OP loh. Tahu teknik A, B, C, D, itu tuh malah jadi nggak OP-OP. Dan kalau misalnya kita loss, contoh lah, kita tahu pakai teknik MA ya, hubungan MA. Atau yang MA, dia yang tadinya udah golden cross, malah jadi ngasih dead cross, malah jadi nyilang lagi gitu. Terus kita entry lagi nih, di buy, di sell, ya. Artinya malah loss terus. Udah gitu kita ganti lagi, ya. Ganti lagi pakai teknik B, itu stokastik. Ya. Oh ini udah jenuh, udah bawah nih. Artinya pada saat kejeduk MA, dia malah nge-trend lagi ke bawah. Atau SL lagi, loss lagi. Kan. Terus ganti lagi pakai Bollinger Band. Ya. Wah ini udah pasti mantul di tengah nih. Ya. Udah pasti mantul di tengah. Pasti bakal follow trend ya. Katanya malah jadi baik ke atas ya. Malah nerusin ke BB atas nih. Ujung-ujungnya malah loss lagi. Ya. Nah itu lebih biasanya orang yang suka ganti-ganti teknik. Ya. Itu malah jadi loss konsisten gitu loh. Kalau menurut saya sih tekniknya konsistenin dulu. Ya. Setelah teknik dikonsistenkan tekniknya, baru lotnya dikonsistenin. Itu jangan sampai dua ini tekniknya konsisten, lotnya konsisten, pengen profit konsisten. Menurut saya susah banget. Lebih baik kita konsisten dengan 1-2 teknik, dipadukan. Udah gitu lot juga sama nih, konsisten. Pasti hasilnya kan sama, hasilnya kan profit konsisten.
Yang kedua adalah lotnya. Kenapa lot harus konsisten? Karena gini, kita nggak pernah tahu signal mana atau analisa mana yang akan memberikan profit. Betul? Kita nggak pernah tahu signal atau analisa mana yang akan memberikan profit. Ketika kita gini, 1, 2, 3, waduh profit terus, wah ini sih udah jadi master. Udah confidence tradingnya. Pasti yang keempat, cuan gede. Udah gitu yang keempatnya udah yakin banget nih. MA udah masuk, stokastik masuk. Ya. Untuk moving average ditambah stokastiknya jenuh. Wah ini pasti follow trend lagi nih. Entry-nya lebih kali ya. Dikalikan lipat lagi lotnya. 4 kali lagi ya. Yang tadi total 0,2. Yang keempatnya karena effort confidence dikalikan 0,8 jadinya. 0,8 masuk. Pas. Nah nggak taunya apa? Nggak taunya apes. Yang kemarinnya apes udah gitu malah loss. Profit kita yang sebelumnya habis nggak? Pasti habis, karena lotnya juga nambah. Resiko kita nambah juga gitu. Itu tadi ya. Makanya kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu signal mana dan analisa mana akan memberikan kita profit banyak. Untuk itu lotnya juga harus konsisten. Selain tekniknya, lotnya konsisten. Udah gitu apa? Ya hasil pasti ngikutin. Kalau misalkan kita loncat-loncat nih ya, lotnya ini 1,2. Terus signal kedua ganti lagi jadi 0,5. Signal ketiga ganti lagi jadi 0,4. Lu SL, signal ketiga SL. Signal keempat niatnya balas dendam nih. 1 lot langsung masuk. Tapi makin parah lagi. Ya udah gitu. Kita tuh pasti bakal kena. Itu pasti bakal kena semuanya. Psikologi kena. Lalu ya jadi trading pun kacau. Ya. Itu pasti. Dan ya banyak orang yang seperti itu gitu ya. Kita udah overconfidence, udah ngerasa analisanya mantep banget, udah semua indikator valid, lotnya digedein gitu. Kalau yang ketiga, apa yang membuat yakin teknik konsisten dan lot konsisten bisa menghasilkan profit yang konsisten? Ya. Itu adalah begini hitungannya. Kalau misalkan kita sesuai, contohnya risk reward kita ya, itu kan risk reward. Nah, teknik A, MA, moving average ya, moving average, kita pakai risk rewardnya 1/2. 1/2. Terus yang kedua ada masuk lagi di setupnya nih. Ya. Setupnya ada masuk lagi. Kita pakai risk rewardnya 1/1. Nah yang ketiga ada masuk lagi nih, sesuai setupnya. Risk rewardnya 1/2. Nggak taunya apa, yang ketiga malah SL. Ya. Kita di situ udah kelihatan nih, signal 1-2 kita udah dapat reward 3. Yang ketiga 1 risknya SL ya, gitu ya. Jadi gimana? Kita masih dapat 2. 2 ini kalau misalnya dikalikan, contoh lah 2 ini pipnya lumayan ya, pipnya 50-an lah, contohnya 50 dikalikan 0,1 aja ya, lot paling kecil akun standar. 50 pipan kali 2 berarti 100 kan. Terus dikalikan 0,1 lot paling kecil standar. Artinya $100. $100 sehari itu udah cukup banget ya. Tergantung kita siapa dan kita tradingnya berapa. Tapi menurut saya untuk kalangan Indonesia ya, trader Indonesia, $100 per hari itu udah cukup banget. Ya. Dapat $100 1 juta udah gitu apa? Ya udah. Next day masuk lagi. Nggak usah overtrade juga, nggak usah ya. Aduh, ada momen lagi. Belum tentu open yang keempat itu bisa jadi profit. Ini bukan apa tapi pengalaman. Belum tentu yang keempat tuh bisa ngasih profit juga gitu. Kebanyakan apa? Yang keempat malah bikin habis profit 1-2-nya. Itu bisa kayak gitu loh. Makanya target harian. Ya. Target harian itu perlu banget. Ketika kita udah cukup, ya udah beresin aja gitu loh. Jadi profit konsisten itu bukan masalah teknik, bukan. Menurut saya adalah bukan seberapa bagusnya teknik itu juga. Enggak. Teknik yang bagus itu banyak banget. Teknik yang rumit pun banyak banget. Tapi permasalahan adalah di kita sendiri nih. 1, tekniknya konsisten. 2, lotnya konsisten. Yang ketiga adalah cukup dengan target per harinya. Gitu. Lalu apa lagi nih tadi? Yang perbandingan ya? Tiap kota ya? Apa unggulan tiap kota dan apa tiap kota itu beda teknik. Gitu Pak. Oke. Kalau keunggulan tiap kota pastinya sama ya, standarnya sama.
Gitu. Standarnya dari kami pusat memberikan standarnya itu sama. Ada webinar, ada yang namanya fasilitas signal, analisa, edukasinya terbuka. Ya. Maksudnya terbuka itu gimana? Antar membernya nggak ada escape. Gitu. Itu maksudnya terbuka. Jadi member yang komplain, member yang komplain pun bisa jadi ada di situ, ada di grup ya. Jadi kita benar-benar terbuka gitu apa adanya. Kalau misalnya komplain kan bisa tanyain, kenapa kok komplain? Gitu. Itu adalah terobosan broker lokal pertama yang berani seperti itu. Gitu loh. Ya. Yang kedua adalah tekniknya ya, teknik pasti sama Pak. Teknik pasti sama. Teknik pasti beda. Kenapa? Karena kami pun ya wajar apa ya. Tiap trader pasti beda tekniknya gitu ya. Penggunaan moving average pun ya. Penggunaan moving average pun antara saya, Pak Api, terus Pak Soli, mungkin ya kita paham dengan moving average, tapi pemakaiannya beda, itu mungkin aja Pak. Jadi kalau misalnya tekniknya beda, pasti beda, nggak mungkin sama. Yang periode MA-nya aja sama, itu bisa beda Pak, bisa beda cara penggunaannya, gitu. Jadi itulah uniknya trading. Kita beda-beda, tapi tujuannya tetap profit Pak, gitu sih. Oke, cukup sekian. Halo? Caca. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Sonson. Mungkin ini berhubungan lagi nih. Pertanyaan selanjutnya berhubungan lagi dengan materi dari Bapak Master Sonson. Boleh. Itu ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak, seperti yang dikatakan kalau trading itu praktis, terlihat mudah, tapi walaupun terlihat mudah, tetap saja orang yang buta akan trading butuh mentor dan sharing partner yang baik. Apakah semua cabang menyediakan hal tersebut? Dan bagaimana untuk orang yang ingin trading namun sudah mendengar isu kalau broker lokal banyak yang jelek? Bisa dijawab Pak untuk pertanyaannya? Oke. Kita bahas dulu coba dari broker lokal dulu ya. Broker lokal banyak yang jelek. Misalnya udah mau gabung di Dimex tapi di Dimex lokal mundur ya. Contohnya seperti itu ya. Sebetulnya yang menurut saya pribadi, kita MC itu bukan salah brokernya loh. Ingat ya. Brokernya bisa disalahkan ketika apa? Wedding nggak dibayar. Profit nggak dibayar. Jadi jangan salahkan brokernya Pak Ibu. Bapak Ibu MC itu adalah salah Bapak Ibu. Menurut saya pribadi ya. Karena apa? Pasti biasanya kalau misalnya di broker lokal, pasti MC itu gara-gara apa? Titip uang. Ya, titip uang. Terus nggak ada edukasi. Pasti itu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan broker luar pun sama. Apa di broker luar sukses semua tradingnya? Nggak juga kan. Yang MC pun banyak. Terus apa kita bisa salahkan broker luarnya? Wah, broker ini nih. Ya. Broker ini, broker luar, broker A, jelek. Kok jelek? Ya ini saya MC di sana. Padahal kan yang trading itu Bapak Ibu gitu loh. Kenapa yang salahkan brokernya? Gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan udah jelek, ya, kalau misalkan jelek enggaknya itu tergantung dari Bapak Ibunya. Kalau misalkan Bapak Ibu, kecuali ya Bapak Ibu nih, waduh saya di Dimex MC nih gini-gini, ya karena edukasinya jelek, terus karena mentornya disuruhnya pakai lotnya gede, 1 lot, 2 lot gitu ya. Itu pasti ya. Menurut saya sih perlu ditanya-tanya karena kami pun emang sudah menstandarkannya, sudah memberikan edukasinya pun bahwa trading itu pakai lot kecil dulu aja, apalagi dalam belajar. Kalau belajar kita selalu menyerahkan ke akun demonya. Ya. Untuk belajar membuka akun di Dimex itu bukan untuk langsung trading, tapi untuk apa? Untuk ini tadi kita pengen tahu seberapa serius sih ibu bapak pengen belajar trading tuh. Bukan artinya oke, Bapak mau belajar depo dulu ya segini. Enggak gitu. Itu hanya sebagai syarat administrasinya aja. Gitu. Sedang untuk trading yaitu nunggu kesiapan Bapak Ibunya. Kalau misalkan Bapak Ibu udah siap dengan akun real, maka kita juga pandu. Gitu. Jangan sampai kalau kita sih sukanya adalah tukeran password investor, Pak. Biar apa? Karena banyak member juga yang awam untuknya. Biasanya mereka tuh salah lot. Ya. Dari demonya 1 lot, pas pindah ke real, langsung hajar 1 lot juga, nggak sempat diganti.
Tapi langsung entry aja, biasanya kayak gitu. Kalau misalnya di DDMax itu biasa lakukan seperti itu. Jadi tukar akun investor ya dengan masternya gitu. Biasanya untuk apa? Ya untuk melihat juga apa benar sih kita itu open posisi. Biasanya sih seperti itu ya kalau untuk DDMax tuh. Kalau misalkan trading praktis terlihat mudah, emang mudah Pak? Ya. Kita bandingkan dengan konvensional. Ya. Kita bandingkan dengan konvensional ya apa? Untuk bisnis konvensional pertama kita harus lihat apa? Pasarnya di sekitarnya. Udah gitu apa tempatnya. Udah gitu apa perizinan. Perizinan ada 2 ya. Perizinan preman setempat sama apa lagi? Perizinan dari Satpol PP. Itu 2-nya preman. Betul kan? Itu susah banget Pak gitu. Sulit. Kalau praktis kalau misalkan praktis ya atas nama praktis gitu ya. Tanda kutipnya praktis. Ini tuh praktis hanya untuk apa ya? Maksudnya tuh tinggal menyediakan persyaratannya KTP ya. Bank, terus NPWP, udah gitu udah bisa menjalankan bisnis trading. Laptop, HP pasti pada punya dong ya. Gitu. Untuk Zoom ini aja kita menggunakan handphone yang cukup canggih. Ya, menggunakan Zoom ini pasti bisa trading juga. Gitu ya. Di sekarang iOS ya, iPhone ya, iPhone diblokir nggak masalah. Kita menyediakan namanya website ya, web trade dari DDMax. Kita ada solusinya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan masalah praktisnya jauh banget Pak. Ngomongin konvensional, kalau misalnya di Bandung sendiri ya, 100 juta saya rasa kurang. Saya rasa 100 juta itu kurang karena pasaran tempat di kita ini untuk tempat aja rata-rata pada 50 juta setahun. Itu belum sama barang-barang dan lainnya. Dan apalagi ketika kita menentukan bisnis, contohnya kita mau bisnis baju ya. Bisnis jual beli baju di pasar baru. Harga tempatnya itu 3 kali 4 itu 50 juta setahun. Lalu kita memutuskan 3 kali sewa ya. Kita memutuskan untuk sewa tempat itu 50 juta langsung pas. Itu kan nggak mungkin 50 juta itu dibayarnya cicil juga. Bu, nanti kalau saya profit baru saya bayar ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak bisa. Kalau misalnya kita ngomongin konvensional, ketika kita menentukan bisnis A, ya, kita menentukan bisnis A nih, itu otomatis sudah rugi. Rugi di awal. Mau sewa tempat 50 juta masuk. Apa yakin balik modal? Saya rasa belum tentu juga. Beda dengan trading forex. Trading forex 100 juta, deposit itu langsung 100% jadi uang. Ya. Langsung 100% jadi uang. Udah gitu apa? Kita tinggal menentukan aja batas resikonya. Oke. Resiko saya tiap transaksinya adalah 1%. Gitu ya. 1% ada $100. Nah, dari $100 ini kita bagi lagi nih. $100 ini maksimalnya adalah 2 peluru untuk 2 peluru ya, atau 2 analisa. Berarti apa kalau 2 analisa? Berarti kan kita bisa hitung lagi nih. 1 kali analisa, 1 kali entry, kita batasi di $50. Gitu. Ya paham sampai sini ya. Gitu. Udah gitu apa? Ya udah. Tinggal artinya apa? Artinya nggak apa ya? Ya uang tuh nggak langsung habis. Nggak kayak apa ya? Nggak kayak orang-orang banyak bilang gitu. Aduh, saya habis 5M trading, habis 10M di trading. Saya suka bingung, itu Bapak bagaimana lotnya gitu. Gitu. Saya suka bingung, kok bisa trading habisnya MM-an. Menurut saya tuh nggak mungkin banget. Ya. Ketika Bapak tahu ilmunya, saya rasa nggak mungkin. Ya. Ketika Bapak tahu ilmunya, saya rasa nggak mungkin bisa sampai habis sampai miliaran. Gitu. Dan apakah butuh mentor yang tepat, jelas ya. Mentor yang tepat itu jelas banget, itu sangat butuh. Jadi kayak kita milih ini deh, kayak bapak mau ngejarin atau mau leskan anaknya. Bapak mau lesin anaknya nih. Nah, Bapak untuk memilih pelatih yang tepat atau guru les yang tepat, Bapak kan biasanya tahu dulu ya. Bapak besok kolek-kolek dulu. Gitu. Guru ini apa sih prestasinya? Atau misalkan tempat les ini, tempat sekolah les ini apa sih
ya kelebihannya gitu kan. Jadi menurut saya butuh mentor itu perlu banget, Pak. Butuh mentor itu dalam trading perlu banget. Karena saya juga dulu trading nggak pakai mentor dan sendiri otodidak itu 4 tahun tuh belum bisa ngapa-ngapain, Pak. 4 tahun, 5 tahun belum bisa ngapa-ngapain. Itu serius loh, Pak ya. Tahun 2012-an lah, buta banget. Ya. Dulu tuh cuma ada grup Facebook doang ya. Ada Basecamp, ada banyak Basecamp tuh. Cuman ya sama gitu ya. Udah nyampe Basecamp-nya pun tetap masing-masing, Pak. Gitu. Jadi komentar itu untuk mempercepat. Ya. Contohnya gini aja, Pak. Kalau misalkan Bapak belajar mobil ya, les mobil, kalau kita OS di sekolah pengemudi, itu 10 jam tuh 10 jam ya, 10 jam itu udah bisa dapat udah bisa dapat SIM dan udah bisa paham. Coba bandingin kalau misalnya kita nyetirnya sendiri, belajar nyetirnya itu sendiri, itu pasti lama. Udah gitu apa? Pasti nubruk-nubruk dulu, lecet-lecet dulu ya kan. Nah, adanya mentor itu untuk mempercepat, untuk memberitahu bahwa mana yang salah dan mana yang betul gitu. Begitu sih. Boleh Bu Caca, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Master Sonson. Jadi ada beberapa lagi nih pertanyaan, tapi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin dapat menghubungi para mentor ya. Jadi untuk para master bisa dimasukkan saja Pak untuk nomor HP-nya masing-masing dari Didimex Bandung, Didimex Jogja, sama Didimex Makassar. Silahkan memasukkan nomor kontaknya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, bisa langsung ditanyakan oleh para master ya. Oke. Jadi untuk para master, silahkan untuk memasukkan nomor HP-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari para peserta webinar ini, bisa langsung ditanyakan. Nah, Bapak Master Sonson sudah dari Didimex Bandung udah memasukkan nomor HP-nya. Terus untuk Bapak Master Solik juga, Bapak Master Supri dari Makassar juga silahkan Pak. Karena ada beberapa juga pertanyaan yang khusus untuk ada untuk Bapak Master Solik, ada untuk Didimex Makassar juga. Oke. Mungkin untuk Bapak Master Sapri selaku Didimex Makassar untuk memasukkan nomor HP-nya, Coach. Oke, terima kasih untuk para master-master yang ganteng-ganteng ini. Jadi untuk sesi tanya jawabnya udah selesai ya untuk para partisipan. Terima kasih untuk Bapak Master Sonson selaku Didimex Bandung, Bapak Master Solik dari Didimex Yogyakarta, dan Bapak Master Sapri dari Didimex Makassar. Siap, dan seluruh partisipan yang telah bergabung di live Zoom webinar kami. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Bu Caca. Mantap mentok.